Pikir tadi disuruh menyanyi mendengarkan, ternyata disuruh sebutan. Kalau disuruh menyanyi ya apa boleh buat, terpaksa kita harus menyanyi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, yang saya hormati Kepala Bank BPD Pak Endre, yang saya hormati staf ahli Ibu Ilvia, Pak Camat Malantak Selatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, staf ahli, Ibu Kapus, para dokter, para perawat, para bidan dan seluruh jajarannya ya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan Kapus dan seluruh jajarannya Malantak Selatan dalam rangka peresmian UGD dan hari ulang tahun Puskesmas Malantak Selatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, acara ini kalau saya tidak salah sudah 3 kali ditunda ya, benar ya? Ditunda di seminggu yang lalu kalau nggak salah ya. Kemudian saya bilang buat hari Selasa, ternyata hari Selasa saya belum bisa balik, masih di Jakarta. Ditunda hari Kamis, hari ini ya. Awalnya jam 10. Kemarin sore saya merekomendasikan Ibu Ilvia untuk menggantikan saya karena bersamaan hari ini ada 6 acara yang sama, jamnya sama ya, dan ada mentor. Tapi Ibu Kapus ini dia bilang saya tidak mau pulang kalau Bapak tidak mau datang ke sana. Saya bilang kalau tidak pulang dia bagaimana nanti dengan masyarakat. Akhirnya saya bilang oke, saya mau datang ke sana, tetapi tolong waktunya ditunda. Ya, akhirnya setelah buka tadi acara di Bepeda, kemudian di Santika, baru saya kesini. Ini luar biasa Ibu Kapus ini. Saya tadi pikir-pikir ini apa yang dia suruh saya datang ke sini. Saya tunggu-tunggu sambutannya, kira-kira apa kira-kira yang dia mau suruh. Ternyata ada 2 yang saya tangkap. Yang pertama dia bilang sudah 29 tahun saya di sini. Ini ada 2 ini sudah mau pindah atau masih senang jadi Kapus? Ibu Kapus mau pindah atau masih mau di sini? Oh, masih mau di sini, berarti aman. Terus kemudian yang kedua yang dia minta supaya ada rawat inap. Ya, alhamdulillah, insya Allah pada tanggal 1 Januari ini sudah menjadi Puskesmas Blut. Oleh sebab itu kesiapan dari para bidan, para perawat, para dokter, karena Anda harus bersaing dengan puskesmas-puskesmas lain. Blut ini artinya dia sudah mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya siapa yang terbaik nanti mengurus rumah tangganya sendiri, maka pasien akan jauh melihat puskesmas mana yang pelayanannya terbaik. Saya dari tadi datang, saya lihat yang baju-baju putih ini, wah keren-keren semuanya. Ini sama dengan di Masama ya, kalau nggak salah Masama ya, Masama. Saya bilang waktu saya resmikan di Masama, sama ya, peresmian juga ya. Masama, masuk di Masama, saya bilang wah ini walaupun sakit kalau masuk di Masama sehat-sehat semua gitu ya. Bening-bening semua. Ternyata di Malantak Selatan walaupun di pegunungan ini lebih bening daripada masyarakat. Karena yang menentukan itu bening-bening. Cuma saya mau protes kalau bisa, mana Ibu Kapus ya, toiletnya diperbaiki, jangan tergenang airnya di dalam. Boleh protes kan? Baik Bapak Ibu, senang sekali hari ini saya hadir karena memang di akhir tahun seperti ini seorang kepala daerah itu jarang ada di tempat karena kita bergelut
Apalagi hari ini masih perhitungan untuk penentuan APBD kita, ya. APBD kita agak sedikit berkurang, tetapi itu terjadi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ada beberapa cara kita menarik supaya uang yang dari pusat itu datang. Yang pertama tentang MBG. Mudah-mudahan di sini sudah ada MBG belum sini Pak Camat? Nah, ini yang segera akan kita bangun karena saya melihat sudah ada beberapa desa yang akan kita bangun untuk dapur umumnya. Ya, kenapa? Karena dengan adanya MBG maka uang dari pusat itu akan hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, koperasi merah putih itu segera kita bangun. Oleh dan sebab itu ini Pak Camat akan kita lihat karena saya lihat sudah ada beberapa daerah yang akan dibangun untuk MBG. Selanjutnya tadi permintaannya tanahnya di mana mau dibangun? Ada kalau dibangun. Oke. Saya belum bisa berjanji tahun ini, tapi insya Allah akan kita bangun karena tahun 2026 kita punya mega proyek yaitu pembangunan rumah sakit umum Luwu. Ya, itu kita bangun 7 lantai dan semuanya ada di sana. Dengan anggaran yang sudah diketok kemarin itu kurang lebih 350 miliar. Ya. Dan ini akan menjadi rumah sakit rujukan, ya. Sehingga bapak-bapak nanti kalau ada yang terkena serangan jantung itu tidak perlu lagi ke Palu, tidak perlu lagi ke Jakarta, ke Makassar, tetapi di rumah sakit kita insya Allah sudah bisa pasang ring. Ya, ini tujuan kita untuk membangun ya rumah sakit yang terbaik yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Ya, selain Palu kita akan membangun rumah sakit yang terbaik dan anggarannya ini tidak main-main, sekitar 350-an miliar yang sudah kita tetapkan. Jangka waktunya ini multi years 2026-2027. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu insya Allah kalau seandainya 2026 kita belum bisa rawat inap, tapi saya janji 2027 kita akan berikan bangunan rawat inap. Ya. Karena inilah yang membuat ibu kampus itu tidak mau pulang dari rumah saya. Pokoknya saya tidak mau pulang. Pokoknya kalau bapak harus datang, saya pikir apa ibu kampus ini paksain. Karena banyak sekali acara yang levelnya tingkat kabupaten yang sangat penting tadi. Tapi saya bilang apa boleh buat. Kayaknya selain itu dia bilang Pak, rindu sekali itu orang Balantak Selatan sama saya. Makanya saya lihat ini ada tim sukses saya yang hadir. Dia bilang sudah lama ini kita tidak pernah ketemu dengan Pak Bupati. Walaupun yang pertama saya ada di Balantak Utara kemarin ya, sekarang ada di Balantak Selatan. Walaupun kalah saya tetap datang. Karena ini adalah masyarakat kita juga, masyarakat Kabupaten Bangka. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya juga di luar dari itu, saya tadi sudah melihat jalan yang ada. Ini sementara kita perbaiki karena sekarang kunjungan turis ke Balantak Utara itu semakin tinggi, semakin banyak. Bapak Ibu bisa jalan-jalan di Luwu, setiap hari kita ketemu dengan orang bule-bule itu, ya, untuk berkunjung di Kabupaten Bangka. Ini kita syukuri. Sebenarnya masih panjang ini yang ingin saya sampaikan, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah lapar. Saya maksudnya yang lapar. Karena tadi saya mau sarapan tapi sudah banyak tamu. Dia bilang sudah acara sudah mulai. Saya bilang oh ya baiklah. Saya mau makan di Balantak Selatan saja kalau begitu. Sudah hampir jam 2 ini. Ya. Baik. Saya ucapkan anniversary yang ke-13 ya. Yang ke-13 mudah-mudahan Puskesmas Balantak Selatan semakin maju. Perawat-perawatnya ingat bagaimana caranya ketika orang masuk datang tanpa diobat mereka sudah bisa sembuh. Caranya berikan senyuman. Senyuman kan boleh diberikan kepada semua orang. Cinta yang hanya untuk satu orang. Kalau senyuman sudah diberikan kepada semua orang, saya yakin pasien akan sembuh. Saya tadi juga masuk, saya pikir-pikir ini puskesmas apa TK? Karena saya lihat chatnya, saya luar biasa ini kreativitas daripada Balantak Selatan. Ini kalau anak-anak yang datang ini, saya yakin dia tidak mau pulang ini. Betul kan? Terus selanjutnya
Saya ingin mengucapkan peresmian kantor digunakan dengan sebaik-baiknya UGD-nya, dan saya berharap UGD ini dipersiapkan sedemikian rupa, Ibu Kapus dikelola dengan baik ya, dan semua masyarakat yang ada di Belantak Selatan ketika dia datang di UGD selalu diberikan pelayanan terbaik sama mereka ya. Dan yang terakhir tadi sudah disampaikan sama Ibu Kepala Dinas, saya ulangi lagi, tolong Bapak Ibu untuk pemeriksaan gratis. Ini kadang-kadang kita lalai Pak. Saya sering menyampaikan ini. Nanti jangan kita sudah sakit baru datang. Lebih bagus dari dini sudah diperiksa kita. Saya sering sampaikan, kalau kita sudah punya kolesterol, apalagi sudah di atas 220, 240, apalagi sudah sampai 300, tidak ada solusinya kecuali minum obat. Tapi kita tidak akan pernah tahu kolesterol kita tinggi kalau kita tidak datang untuk melakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan tekanan darah, ya. Tekanan darah kalau sudah 120/80 atau itu normal. Kalau dia sudah 140, 150/100, Bapak tidak ada solusinya, harus minum obat. Ya. Daripada sudah stroke, nanti jalan sudah pincang-pincang baru datang untuk percuma. Ya, lebih bagus diperiksa, ini gratis ya, anjuran Bapak Presiden agar kita tahu apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa kita makan, apa yang harus kita lakukan. Dan terima kasih Ibu Lansia tadi, ini aktif sekali ya. Mau hadiah apa Ibu Lansia tadi? Mau apa? Apa? Saya nggak dengar. Minta apa? Ya. Ibu apa? Ini bukan Ibu Kapus. Ibu Kadis kasih mereka seragam lengkap. Kasih baju kaos dengan trainingnya ya. Kita kasih berapa orang, tinggal lapor supaya kita kasih hadiah. Nah ini penting olahraga ini ya. Bisa usahakan hidup setiap hari bisa berolahraga. Minimal satu hari itu 30 menit jalan kaki ya. Untuk ibu-ibu lansia, tapi kalau yang masih muda-muda kalau bisa 1 jam ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sering-sering undang saya kalau mau ke Belantak Selatan, tetapi harus bersabar kalau tertunda ya. Terima kasih atas kesabarannya walaupun sudah 3 kali. Antusiasnya cukup ramai, dan saya ingatkan untuk teman-teman dokter, perawat, para bidan, ketika Anda sudah menjadi blood, masuk dan keluarnya tergantung daripada bagaimana memanage dari puskesmas ini. Terima kasih, saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.